warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, ketika tarawih pertama untuk saya di sini, saya berbicara tentang bagaimana sabarnya Allah melihat dan menghadapi hamba-Nya yang walaupun dia diciptakannya, dia diberi hidup dan rezeki, tapi mereka membangkang dan mendurhakainya. Karena itu Allah memiliki sifat atau asma yang disebut dengan as-sabur. Nah, para hadirin yang saya muliakan, saya tutup dengan sebuah hadis yang sangat populer di kalangan para mutasawwifin, mungkin termasuk di kalangan Abu Asman. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Karena itu saum yang kita laksanakan ini dalam rangka melalui atau menjalani proses untuk menyerap asma Allah yang tadi sehingga menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Sabar ini harus menjadi akhlak kita bersama. Saya melihat ternyata sabar dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan pangkal kesuksesan seorang hamba Allah, baik untuk meraih puncak kesuksesan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Sebaliknya, ketidaksabaran kita melihat dalam dunia empirik yang bisa dilihat dan dijalani adalah pangkal atau faktor ketidaksuksesan seseorang. Beberapa contoh misalnya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW memimpin milisi Islam yang tidak terlatih dalam kemiliteran, tetapi harus ikut serta dalam perang Badar, tapi lantaran mereka itu sabar menghadapi apa yang akan terjadi dan sedang terjadi, Allah turunkan bantuannya, ribuan para malaikat, bahkan ratusan ribu malaikat untuk mendukung perjuangan jihad orang-orang Muslim pada perang Badar. Ketika Yusuf alaihissalam, seorang buangan dalam tanda petik, lantaran iri hati saudara-saudaranya, kemudian dipungut oleh pejalan atau musafir dan dijual hanya untuk beberapa dirham saja, kemudian menjadi seorang budak dan bahkan dipenjarakan. Tetapi lantaran dia sabar menghadapi pelbagai macam ujian ini, pelbagai tantangan dan rintangan hidup ini, akhirnya dia menjadi seorang penguasa di Mesir setelah
raja-raja Heksos yang berkuasa. Para hadirin, ketika keluarganya atau ketika saudara-saudaranya mengatakan, engkau ya Yusuf telah diutamakan dan diistimewakan oleh Allah, maka Yusuf menjawab, ini lantaran kesabaran, lantaran keteguhan dan keuletan yang aku jalani. Bahkan termasuk Nabi Ayub alaihissalam yang diberi sakit oleh Yang Maha Kuasa begitu lama, tapi lantaran dia sabar, dia sukses, sehat kembali, dan keluarganya berkumpul seperti ia belum ditimpa musibah berupa sakit. Itu menunjukkan, para hadirin yang saya muliakan, bahwa kesuksesan bisa diraih lewat kesabaran. Bahkan Tolut yang menjadi raja Bani Israel atas pilihan Allah yang diwahyukan kepada nabinya Samuel, pada waktu dia harus berhadapan dengan Jalut sebagai raja yang amat perkasa, dan sebagian Bani Israel takut, malahan zaman Musa sendiri mereka tidak mau masuk dalam daerah Jalut ini. Tapi Tolut yang siap atau yang sabar beserta sejumlah kecil tentaranya yang tidak meminum air banyak dari air atau dari sungai yang merupakan ujian Allah, mereka berhasil menaklukkan Jalut. Kam min fiatin qalilah ghalabat fiatan katsirah biiznillah. Itu ucapan orang-orang yang sabar pada waktu menghadapi Raja Tolut dan tentaranya. Betapa banyak kelompok kecil dan betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dan banyak lantaran izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin itu diberikan Allah kepada tentara Tolut lantaran tentara Tolut merupakan tentara yang sabar, yang ulet, yang orang Sunda mengatakan nikeh ngereyeh sok sanajan bari patuh. Nah, ketika kita melihat kesuksesan orang-orang yang sabar, kita juga melihat sebaliknya orang-orang yang tidak sabar. Mereka ternyata tidak sukses dalam hidupnya. Bapak-bapak yang saya muliakan, orang yang secara akademis berhasil meraih sebut saja julukan yang mereka miliki, itu bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang jenius. Orang jenius malahan lebih sering DO di tengah perjalanan. Tapi mereka yang sukses meraih sampai berhasil, itu orang-orang yang ulet, orang yang pikiran dan kecerdasannya rata-rata, tapi siap dia berpayah-payah, bersulit-sulit, bangun di waktu malam, baca buku, kemudian mencoba untuk membuat tulisan-tulisan tertentu, sampai mengadakan penelitian yang lamanya bertahun-tahun. Semua itu lantaran kesabaran. Orang yang tidak sabar mesti jenius, dia ternyata lebih banyak tidak selesai dalam menempuh studi di perguruan tingginya. Kita juga melihat Nabi mulia Nabi Musa alaihissalam, dia kurangnya apa? Kecerdasan Musa alaihissalam apa yang kurang? Dia sudah menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Dia berhadapan dengan Fir'aun la'anatullah. Tetapi pada waktu dia harus belajar lagi untuk meraih ilmu batini, yang tadi barangkali ilmu eksoterik, sekarang Musa diajari atau diperintahkan Allah untuk belajar ilmu esoterik, ilmu batin, yang Abah Usman Anwar mengatakan itu mutasawwifin atau ilmu tasawuf. Para hadirin yang saya muliakan, Musa yang begitu cerdas, Musa yang begitu gagah, ternyata gagal
mengikuti pelajaran dari gurunya Khidir. Lantaran apa? Karena tidak sabar. Gurunya mengatakan, engkau sebetulnya tidak akan sabar. Tetapi dia mengatakan, izinkan wahai guruku, aku akan mengikuti engkau. Baik, tapi jangan kau tanyakan apa yang aku lakukan sebelum aku jelaskan takwilnya kepada engkau. 3 kali para hadirin yang saya muliakan, Musa menunjukkan ketidaksabarannya. Pertama, ketika gurunya membocori perahu, dan lantaran ia memperoleh ilham dari Yang Maha Kuasa, kalau sekiranya tidak dibocori, pasti perahu yang ditungganginya menjadi salah satu dari perahu-perahu lain yang digosap, yang dicuri oleh raja lagi. Ketika Khidir juga membunuh dalam tanda petik nafsan zakiyatan, nafsu atau jiwa yang tidak punya dosa, lantaran juga dapat ilham, Musa alaihissalam berontak kepada gurunya. Dan yang terakhir menyalahkan gurunya lantaran tidak minta upah ketika Khidir membangunkan atau merestorasi bangunan yang dimiliki oleh 2 yatim piatu. Itu semua menunjukkan ketidaksabaran Musa alaihissalam, sehingga ia tidak memperoleh dan tidak mendapatkan ilmu esoterik dari gurunya. Dia hanya menggondol ilmu eksoterik saja. Para hadirin yang saya muliakan, inilah kesabaran. Karena itu yang namanya orang yang belum melaksanakan saum, dan saum ini untuk meraih ketakwaan, salah satu ciri manusia takwa itu adalah sabar. As-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba'si. Pertama, sabar ketika dia menghadapi kesulitan hidup, kala dia menghadapi berbagai macam kesukaran, boleh dikatakan detek semplek, nincak semplak dalam kehidupan ekonomi misalnya. Walaupun dia mati-matian kerja keras dari pagi sampai sore, tapi masih jadi pas-pasan, lalu dia sabar. Itu adalah ciri orang yang takwa kepada Allah. Ketika seseorang diberi penyakit yang lama, yang barangkali la yarju barku, orang mengatakan mungkin tidak ada harapan untuk sehat kembali, tapi dia hadapi dengan sabar, maka itu tandanya dia memperoleh anugerah dari Yang Maha Kuasa. Wahinal ba'si, dan dalam peperangan. Kalau kita mungkin yang pertama dan kedua kesulitan hidup dan mungkin dalam keadaan musibah sakit, tapi saudara kita di negeri-negeri lain justru berada dalam tingkat kesabaran yang harus ditingkatkan adalah wahinal ba'si. Mudah-mudahan para hadirin yang saya muliakan, kita dalam rangka menyerang asma Allah yang disebut as-subur, kita bisa membumikan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi kesulitan, sabar ketika menghadapi konflik horizontal maupun konflik vertikal di kalangan kaum muslimin. Itulah syarat Allah akan menyertai kita dan kita akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sekali kita sabar, Allah menyertai kita. Sekali kita tidak sabar, Allah menjauh dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.